Seperti disebutkan tadi, taklim kita Sirul Asrar ya, bab 6, melanjutkan bab-bab sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Tidak lupa kita selalu kirimkan sholawat, syafaat kita mohonkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuk yang akan kita bahas sudah tahu kita. Ini bab 6 melanjutkan pembahasan bab sebelumnya ya. Yang kita bedah itu banyak di bab 5. Isinya tempat ruh dalam badan. Itu bab 4. Kelanjutannya itu di bab 5. Ilmu dan peningkatan rohani. Ya, itu bab 5. Ayo. Yang akan kita bahas ada sedikit penutup kemarin kaji di bab 4. Ya. Tempat ruh di dalam badan kemarin sudah kita bahas. Ya, itu kita tutup sedikit lagi, dan ini yang paling pentingnya penutup di bab 4 ini ya. Apa yang mesti dinafikan supaya roh kita ini dominan memberi ilham kepada kita. Ayo. Langsung ke tajuk risalah. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasalim. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raihkanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita melanjutkan pembahasan bab sebelumnya, bab 4, tempat ruh dalam badan. Kalau antum tahu, ikhwan akhwat semuanya tahu, caranya jadi waliullah itu tidak terbiasa dengan yang namanya rabtul asbab. Tidak. Kalau ingin niat jadi waliullah, kita ini waliullah dalam makomat yang rendah, khalifatullah. Kita ada anak yang mesti dipimpin, ada cucu, ada istri, ada orang yang bertanya. Ya. Kalau di tingkatan tertinggi, itu tidak pakai yang namanya rabtul asbab. Kalau dunia kewalian, asbab itu, orang kalau udah wali, asbab itu pendiktean. Tahu pendikte? Tahu asbab? Hukum sebab akibat itu adalah pendiktean. Itu bahasa rohani. Jadi maksudnya begini, kalau saya enggak makan, enggak kenyang, itu asbab. Betul kan? Setuju? Nah, kalau enggak minum, enggak hilang hausnya. Betul kan? Kalau enggak ikhtiar cari calon, enggak dapat istri. Betul kan? Kemana ngajinya? Kalau enggak kuliah, enggak belajar, sulit lulus kan? Atau bisa enggak lulus ya? Betul kan? Kalau enggak ada duit, bisa makan di warteg? Enggak kan? Nah, itu namanya rabtul asbab. Itu mendikte antum. Nah, ini mulai bingung nih. Kaji kan mungkin lama mungkin naik nih. Nah, itu harus dinafiin. Susahnya ilmu wali itu begitu. Sampai kan nih? Nah, kalau nggak sampai nggak dong lanjut ini. Jadi nggak boleh berpikir dong. Bukan begitu.
Nah, ini kata Andung ngajarinnya nggak boleh rohul asbab. Jangan usah pikir hantok saya lah. Nah, karena ada yang ngelakuin kayak gitu nih. Nah, gawat nih. Perkara jodoh ngelakuin gitu nuciku itu. Nah, nggak bisa kayak gitu. Ya, udah dah. Gue duduk aja dah. Nggak perlu kuliah, nanti juga dapet S1. Nah, ini ngaco juga nih. Ada yang rohul asbab. Kalau rohul asbabnya itu menafikannya itu pada Allah, itu harus. Tapi kalau orang nggak boleh. Ketangkap nggak nih? Ya, ya. Jadi kalau saya nggak makan, nggak kenyang. Kalau saya nggak minum, nggak hilang hausnya. Kalau nggak selesai saya ini berpikir, misal diganggu bini, minta itu, minta ini, cemburu, bisa nggak ada duit, bisa celaka, bisa hancur karir saya. Ada yang kayak gitu kan? Nah, kemana ngaji nih? Bisa celaka nih. Itu pola berpikir yang benar-benar maaf, tolol. Kan kasar. Tolol tuh. Namanya jahlun. Banyak maaf ya. Ada saatnya kita nggak boleh berpikir begitu. Yakin 2 tambah 2 apa mau Tuhan? Yakin gak nih? Kalau antum berpikir untuk mengambil kanker harus dibedah kulitnya, tolol antum. Di sini bisa kok. Banyak bukti, betul Pak. Nung sampaikan ke secara umum tuh. Begitu hebatnya Allah. Enggak sakti yang duduk. Kuncinya itikad. Yakin gak Allah itu ada di antum, mengatur antum? Yakin gak itu? Nah, itu ilmunya yang luas. Makanya kan bilang kalau hari ini nggak datang nggak ngikutin, ya lah, maaf jahlun. Oh baca di YouTube nanti dulu, nggak sama, nangkepnya nggak sama. Face to face badan pada seorang guru yang ada behitnya. Itu berkahnya nempel. Gimana ilmu ngelem kalau lemnya di Jakarta? Pikir aja lemnya ditempelin itu nempel gak tuh? Enggak. Itu barokah. Barokah bertolebul ilmi hadir. Gak boleh sombong. Kalah sama sakit kalau mau hujan. Kalau tahu ilmu ini merangkak antum walaupun lumpuh. Banyak yang ngomong kayak gitu kok. Dikejar ini. Apakah antum aja yang dengar ini? Enggak tuh, nasibin berbulu-bulu tuh. Ya belum apa-apa dikagetin. Enggak mau tahu nih, bingung pula loh. Sakit itu ya, itu asbab. Kalau tahu ilmunya, dengerin obatnya, ngaji, betul kan? Nah gitu. Kalau ingin sehat, jangan jahlun. Capek nggak orang mikirin yang nggak mikirin sekarang? Dinikmati aja hari ini. Orang di luar sana mikirnya tuh nggak hari ini tuh, yang belum terjadi kebanyakannya. Sesali yang sudah terjadi, engak ide macam itu. Betul kan? Maaf. Setuju Pak? Banyak maaf ya. Tolong. Jangan rohul asbab khusus di Mandong. Ada tempatnya. Hukum asbab itu ada tempatnya. Kata Allah gunakan itu. Tapi ada saatnya, jangan gunakan itu. Capek dah hidup kayak gitu tuh. Kasihan banget deh. Gitu aja susah ya. Ya. Besok dipikirin, katanya mati nih. Belum terjadi kan, capek banget gak? Aduh, Masya Allah. Orang sekarang katanya itu pinter tuh. Aduh. Siap-siap nih mau keluar negeri, siapin semua, takut jatuh. Belum tentu kan, belum terjadi keluar negerinya, jangannya mati besok. Ya. Kane lah. Ayo, gimana? Enggak nyumpahin ini kan nggak ada yang tahu besok. Betul kan?
Nih kalau nggak ada duit celaka kita nih, hancur nih gitu nih, nggak makan nih. Marah nggak Allah? Nah, tanya-tanya, renung, marah nggak? Marah. Marah Pak ya? Setuju Pak Kairo? Setuju. Alhamdulillah. Nggak susah hidup ya. Kalau itikad kita kuat, ikuti, nggak susah hidup. Ya. Capek hidup kayak gitu. Ini ngaji andung, mengkaji. Bukan artian menafikan asbab. Sepakat ya? Ada saatnya. Kalau dunia intelektual pakai asbab. Di UIN pakai asbab. Ya, pakai, ikuti aturan asbab, ikhlas. Kedepannya nggak tahu, nggak susah itu. Ya. Begitu cara menjalani hidup, asbab itu harus pas. Kalau sudah tidak terjangkau, pikirin terus. Besok hujan atau enggak? Terjangkau enggak? Terjangkau enggak? Enggak ya? Ngapain dipikirin? Nah, kan Anda nggak salah kalau itu tolol mikirin gitu, kan mubazir kan? Tapi memprediksi boleh. Kalau ada ilmu firasat, dia udah tahu dulu. Gelap, mendung, baru itu main. Iya kan? Nah kalau ilham antum dapat, ya, feel dapat. Yakin itu dari Allah, maka antum keren. Betul kan? Ada petunjuk. Ini yang dimatangin, kepekaan itu. Itu ilmu ruhani di Sirul Asrar dibahas sampai situ. Jadi ini yang andung takutkan ya. Asbab itu harus pas, terjangkau oleh otak. Ya, bukan malah kalau nggak terjangkau cari kambing hitam. Kemana-mana. Memang susah dah kalau orang merasa cerdas, maka dia tolol. Nggak enak nanti ini. Ini kata Sirul Asrar Pak. Merasa cerdas, maka dia jahlun. Jadi hidup itu nggak boleh merasa pintar, maka ditololkan itu. Kan ada orang yang goblok-goblokin akal itu. Untung nggak seakidah. Kalau seakidah, aduh, talkin tuh orang tuh. Iya. Jangan cari kambing hitam, itu bahaya. Kalau Rabtul asbab kita nggak terjangkau, banyak orang kayak gitu nggak? Ada aja alasannya. Di sini koren setan masuk melalui otak. Kalau dipaksa, seolah-olah setan itu ngasih petunjuk dengan kecerdasan. Gitu jalannya, paham ya? Pasti itu. Kan udah andung kaji semuanya, gimana cara menafikannya? Apa? Zikir abaha. Betul? Itu gunanya zikir abaha. Kan cuma 3 kali. Jadi udah tahu zikir abaha itu jangan sampai terdominasi rabtul asbab kita pada pikiran. Seolah-olah itu benar terjadi. Apa kata orang makrifat? Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi menuhankan akal. Salah atau enggak? Benar bahasa tadi. Benar kan? Gimana cara menafikan rabtul asbab? Halaka syama abaha. Dengerin tuh. Jadi di sini ngaji bukan ngaji kacang-kacang, enggak. Apa yang akan kita dilakukan
akan dipahami. Ya. Akan dipahami. Bahasa Jawanya tolong deh jangan ngeyel dulu. Katanya pinter tapi jahlun. Andung tuh gregetan ya. Kalau berefek ke amanah. Ya. Istrinya, anaknya, ortunya. Apa aja alasannya lah. Itu mainan setan, cemburu lah itu nggak usah dipikirin deh. Sebenarnya Rabtul Asbab menuhankan kecerdasan, ya. Jadi antum kadang-kadang nggak habis pikir deh. Ini murid mesti diapain? Ya, karena seluruh sisi udah dijelasin. Ya duduk nggak mau ngaji, dikaji. Ya, insya Allah dituntut. Pasti dituntut. Tuhan sayang kok. Itu semua kehidupan antum sama dengan didikte oleh asbab. Pertanyaannya berapa persen kehidupan kita didikte oleh asbab? Di zaman modern sekarang. Berapa persen? Kalau saya ke Mekah 9 jam naik pesawat. Sehingga saking lamanya kehidupan antum didikte oleh asbab di atas dunia ini, seakan-akan Allah yang maha kuasa nunggu dulu adanya asbab baru bisa ke Mekah. Na'udzubillah min dzalik. Istighfar. Dalam menciptakan, mengabulkan sesuatu, menunggu dulu adanya asbab. Apakah Allah demikian? Na'udzubillah min dzalik. Udah syirik kopi antum. Antum nggak mau tahu. Banyak orang berpikir begitu. Ulama pun kadang-kadang berpikir begitu. Bukan menafikan asbab. Allah nggak kuasa mutlak, kan sama dengan begitu, menunggu asbab, iya kan? Asbab itu diberikan akal kecerdasan pada manusia untuk apa? Untuk bisa menemukan jalan kepada Allah, iya kan? Bukan dijadikan Tuhan. Kan mustahil bagi Allah. Kita sama tahu. Allah itu ala kulli syai'in qadir kan? Setuju nggak deh? Kita udah tanamkan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Nah, siapa yang mau nolak? Siapa yang mau debat perkara ini? Nggak mau tahu lulusan dari mana aja. Hati-hati kalau tidak paham nama sifat Allah, bisa syirik kopi antum dengan kecerdasan antum. Di situ bermain waswisu-wisudurinas pada otak. Ada yang hari ini yang kayak gitu? Banyak. Semisal Sayyidah, dia seorang wali perempuan, walaupun gak musimnya buah anggur, ada di Quran. Ya kalau berdoa minta buah anggur pede dia, walaupun gak musim buah anggur. Kalau orang itu udah sampai titik pemahaman wali, walaupun gak musim durian, berdoa ya Allah kasih durian, pede dia. Karena Allah tidak membutuhkan sebab. Bukankah antum diciptakan dari ketiadaan? Al-Quran. Setuju? Setuju? Pola berpikir spiritual ada saatnya waktu kita capek dengan sebab. Banyak orang itu capek hidupnya karena sebabnya nggak sampai. Ujungnya akibat yang ada. Padahal penyebab itu adalah ala kulli syai'in qadir. Jadi Sayyidah, seorang wali perempuan,
Namanya udah tahu dah. Maryam. Bukan nabi. Dia pede minta apa aja. Walaupun nggak musim anggur. Karena Allah itu kalau menciptakan anggur itu tidak bersyarat. Iya. Allah menciptakan sehat nggak perlu syarat dokter. Allah menciptakan populer nggak perlu syarat, segala lain nggak perlu. Yakin nggak itu? Ya. Harus cari bibit dulu ditanam, bibit anggur. Nunggu waktu berbuah dulu baru dapat anggur. Sama aja itu meledek Allah kan. Iya kan? Ya. Ya. Nah, semua nabi juga begitu pola berpikirnya. Udah pola berpikir wali sempurna. Rasulullah SAW ketika diberitakan oleh sahabat tidak ada air. Ini terjadi loh. Benar terjadi. Sedangkan waktu itu padang pasir sedang gersang-gersangnya gak turun hujan. Kalau secara asbab ada gak air tuh? Orang sekarang pikir gak mungkin ada air, kan gitu. Nabi santai aja. Bahkan semua riwayat menyebutkan Nabi masih tidur di pangkuan istrinya Aisyah, santai aja. Kamu butuh air ya? Sahabat tuh datang, tanya Nabi. Kemudian Nabi mengacukan asyabi jemarinya, tam. Nabi Musa juga begitu, hanya pukul keluar 12 mata air. Asma. Asyabi jemari Nabi tang katanya, keluarlah air. Betul? Ada riwayatnya. Kalau nggak yakin riwayat itu, antum imannya drop. Ada di Quran. Karena apa? Pola berpikirnya gini ya, untuk orang intelektual yang terlalu kuat hukum asbab. Nabi itu sudah tidak didikte oleh asbab. Seluruh nabi. Itu sebabnya menjadi wali berat syaratnya. Berat nggak? Berat ya? Berat syaratnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar api oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim santai aja. Enggak panik. Enggak. Panik? Enggak. Senyum kan. Diikat karena panasnya api, diketepel tuh, tang. Karena ngedeket aja panas. Senyum dia. Karena beliau sudah tidak terikat oleh asbab. Wah, ini kaji di Bandung kita praktekin besok. Ya, nah, kita praktekin nih, kan gitu. Betul. Makomatnya belum ke asbab pak, belum ke wali. Baru makmum, diketepel hancur dia, kebakar. Niat antum itu wali aja, tapi susah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tidak terikat lagi asbab. Ada saatnya menggunakan asbab. Pada orang-orang kafir itu digunakan asbab. Tapi pas dia sudah jidal maka gunakan, hilangkan asbab. Mampu nggak? Banyak yang tunduk dengan sini, hanya itu onde-onde ya. Tahu nggak? Betot ke betot, tunduk dia. 1/1 juta itu kekuatan dari Nabi. Masya Allah. Apa kamu sih digituin terus? Maaf kalau kebaikan ngaji di sini dipaksa. Setuju?
Setuju? Kalau buat baik ngaji di sini di Jawi harus dipaksa. Daripada antum karam. Banyak maaf. Nabi Ibrahim tidak lagi terikat oleh asbab. Itikat kekuatan Allah itu sudah ada nempel di tengah-tengah lubnya. Ada berita, ada rahasia disampaikan dari Allah. Udah tenang aja, kamu nggak apa-apa. Selama belum di tempatnya, maka yang ngomong itu adalah setan. Betul? Setan nggak bisa masuk ke wilayah tengah. Enggak. Api itu sama Allah sudah diatur kodratnya. Makanya Nabi Ibrahim santai. Rasulullah waktu nggak ada air di gurun santai aja, betul kan? Ada nggak yang orang gempa tuh ketawa-ketawa aja? Ada. Jangan-jangan dia wali Allah. Perkara target antum gila-gilaan sampai berantem dengan bini gila itu, betul kan? Banyak maaf nih. Capek antum hidup kayak gitu. Syirik kopi. Syirik yang tersembunyi. Sadari itu, sadari itu. Anehnya, waktu Nabi Ibrahim dibakar, aneh nih, malaikat Jibril yang gelisah. Itu ada di Quran. Sampai-sampai nanya, mau nolong ke Nabi Ibrahim. Kamu butuh saya enggak? Masa malaikat yang gelisah? Malaikat itu super tahu ya. Ini kan ada di Quran. Enggak, jawab Nabi Ibrahim. Malah dibully itu. Digojlok tuh Jibril tuh. Sama malaikat Ibrahim digojlok tuh, diledek. Apakah Ibrahim perlu saya? Kata Jibril. Enggak. Kalau sama kamu saya enggak perlu. Antum sama munkar nakir lari tebirit-birit, jangan mah itu. Di bawah itu sama siapa lari tebirit-birit, gila itu. Akan aneh orang kayak gitu. Setuju Pak? Ini kaji logika nih. Ya. Tapi bener nih. Kan aneh. Aneh gak tuh? Enggak, jawab Nabi Ibrahim. Kalau aku butuh, pasti disampaikan kabar dari Allah. Suruh pakai Jibril, betul kan? Jangan-jangan Jibril disuruh Allah coba uji Nabi Ibrahim. Diuji. Jibril turun. Kamu butuh saya? Enggak. Kalau kamu saya enggak butuh. Ada di Quran tuh. Malah malaikat Jibril yang digojlok sama Nabi Ibrahim. Benar kan? Bahasanya kan gitu kan? Itu malaikat Jibril loh. Ketuanya seluruh malaikat loh. Di bawah itu munkar nakir, malaikat depan, malaikat kanan, malaikat belakang. Itu pengiringnya itu. Di bawah itu jin. Di bawah itu hantu. Sama hantu yang paling gua takut tuh bingung dah. Sempurna kita itu tuh. Ini akidah. Munkar nakir aja takut. Manusia itu aneh banget ya. Sama asbab yang belum terjadi aja sampai bingung dia. Apalagi sampai berantem lagi. Aduh sedih anda punya murid ini. Astagfirullahaladzim. Udah 20 tahun ngaji kayak gitu juga, kan bingung ini. Nih. Jalur bener kan? Enggak enak nih, masa diingetin terus?
Susahnya, kan Andung bilang susahnya ya. Ortu ketularan pula didikte oleh asbab. Ada. Maaf. Kan aneh nih. Nah, yang namanya seorang wali Allah itu orang yang hidupnya telah melampaui al-asbab. Potensi itu ada di kita sebagai muslim yang beriman. Dasarnya apa? Ini kata Allah. Dibaca ikhwan, Quran surat Al-Asyr ayat 23. Itu dasarnya. Silakan. Wallahu la ilaha illallah. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itikad, halo Ikhwan. Asbab itu pakai maha enggak? Enggak ya? Ya. Amalin tuh. Mat surat. Kalau kamu ketemu ingin sakti, amalin tuh. Ayat tuh. Udah ikhtiar, enggak sampai-sampai. Tawakalnya itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hah, mabuk. Itu level kelas 2 SD. Setuju Pak? Renung Pak. Masa itu dipakai? Sekarang udah lain ceritanya. Oh, ilham belum ada di tengah dong. Pakai aja ini. Paham gak nih? Maaf Iwan Iqbal. Ini kebakar aja. Masih takut mandung sih. Asbabnya bakar Pak. Pada dirinya ada kan? Wallahu la ilaha illa huwa. Ujungnya
Subhanallah amma yusrikun. Baca itu tuh, lihat aja ajaibnya. Enggak salah itu. Kok marah-marah lu? Enggak, on. Enggak mau bedah Quran. Kan maaf ya, supaya jangan kaku. Waduh, diledek selama ini ngaji ya, kelas 2. Ya memang antum baru kelas 2, kasih aja lah aula. Kalau udah S3 ya kasih mat surat tadi. Al-Hasyr ayat 2, 3. Beda kan? Beda. Ya tapi punya syarat. Udah kuat zikir kofi. Iya kan? Kalau naik pangkat kan harus ada amalan. Iya udah zikir kofi dulu. Terusin supaya duduk mat suratnya di hati kaltung. Paham ya? Yang nggak datang paham, nggak andung tempelin tuh. Paham di kepala aja. Karena masih asbab kan, kalah sama sakit, kalah sama bini, kalah mau keluar negeri. Keras banget andung bodoh teuing. Betul kan? Kasihan. Ya ini mentang-mentang dibelain yang hadir ini jangan taklid loh. Nggak boleh loh. Iya kan? Maksudnya paham ya? Alhamdulillah. Gatel-gatel deh, gue kali gatal yang duluan nggak mau tahu dia, capek. Jadi kalau antum tuh percaya sama asbab, syirik kopi, kata Nabi. Penuh sama asbab syirik kopi. Ingat, untung Allah punya Rahman Rahim. Kalau nggak berilmu masih dimaafin kan. Tapi kalau syiriknya zahar, percaya sama batu nggak diampunin itu. Kalau kopi butuh ilmu. Tapi kalau sudah ada ilmu, ucapan andung Quran jadi ilham. Nah, ini kaji salah atau benar sih? Benar dong. Ayo jawab deh, salah atau benar sih? Jangan-jangan besok ada yang takut nanya lagi nanti. Enggak apa-apa nanya, enggak apa-apa. Selama nanya itu betul, memang kita mengakui tidak tahu. Betul kan? Iya kan? Terus syaratnya apa? Kalau kita lupa, karena kita punya sifat lupa. Wah nih, Pak Al ini udah pinter nanti nih. Nah, ini kacau nih kita nih ya, diembat semua orang nih. Ya nggak apa-apa dong ngajarin kayak gini kan? Iya kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Pak Khairul sebagai pentarbiyah. Insya Allah Pak. Banyak manfaatnya Pak. Kalau di Andung ngaji di sini, Andung bukan guru Pak. Mentransfer dari guru-guru di atas supaya bisa diamalkan di kehidupan yang serba susah ini Pak. Insya Allah ada ketenangan Pak. Ya. Hati-hati ya, kalau antum sudah sampai makomat ini masih percaya penuh dengan asbab akibat, maka syirik kopi, ya. Itu jelas ada hadisnya kok, ya. Artinya syirik yang tersembunyi itu. Mudah-mudahan paham kita. Begitu pola berpikir yang benar secara Islam. Begitu Pak. Keren gak Islam ngajarinnya? Karenanya ruhani yang kuat itu disebut, pola berpikir ruhani yang kuat itu disebut ruh sultan. Kemarin kan? Ruh sultani. Itulah ruh sultani yang menunjukinya. Di akhirat jelas surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tempat antum. Karena antum sudah memakai makomat kewalian, walaupun Allahu alam antum gak tahu wali. Apakah boleh mengamalkan wali? Boleh. Karena pengamalan-amalan wali itu disyariatkan. Disyariatkan. Ya.
Di mana ruh berhenti adalah tempat rahasia yang Allah buat untuk dirinya di tengah-tengah hati. Di mana dia disimpankan rahasianya, sirnya, untuk disimpan dengan selamat. Keadaan ruh ini, ruh sultani itu, diceritakan oleh Allah melalui pesuruhnya, Rasulullah SAW. Al-insan syiri wa ana syirahu. Insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Hadis ini sahih. Banyak orang yang menyampaikannya. Insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Di sini berubah kata-katanya, bukan manusia lagi tapi insan. Ya. Urusannya Rusul Tony kemarin sudah bedah sedikit adalah kebenaran hakikat yang diperoleh dengan mencapai keesaan, kuat itikad akidahnya hanya kepada Allah, disebut masyaallah. Mencapai keesaan itulah tugasnya, itulah ruh yang sudah sultan yang terletak pada lu. Ya. Ia membawa yang banyak kepada kesatuan dengan cara terus-menerus menyebut nama-nama keesaan Allah. Di antara nama-nama keesaan Allah adalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Beda ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, gimana tajwid kita? Mengitikadkan esa itu Qul huwallahu ahad. Ya, ada de-nya sedikit. Ya. Insya Allah bisa membawa yang banyak kepada kesatuan dengan cara terus-menerus menyebut nama-nama keesaan Allah di dalam bahasa rahasia yang suci. Itu sebetulnya bahasa rahasia yang didaharkan. Karena syariat turunnya surat Al-Ikhlas dibumikan kepada bahasa mulut, itu yang dibolehkan. Ada bahasa yang tidak bisa diucapkan. Ya. Ia bukan bahasa yang berbunyi yang tidak bisa diucapkan. Ini berada di sultan individu yang berbeda pada kekuatan ruh sultannya. Karenanya Allah berfirman di Quran surat Taha. Ini sudah individu. Ayat 7 dibaca Iwan. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Betul. Semua mulut ngomongnya Qul huwallahu ahad. Tapi masing-masing individu berbeda pengertian ahad tadi. Paham nggak? Karena kekuatan ruh kita sudah ada di lu. Boleh mengucapkan itu syariatnya. Maramang bulu-bulu kalau tahu nan sesungguhnya keesaan Allah itu. Hanya Allah yang mendengar bahasa ruh suci. Hanya Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui keadaannya. Nikmat bagi ruh ini ialah penyaksian terhadap ciptaan Allah yang pertama. Ruh tadi. Apa yang dilihatnya ialah keindahan Allah di orang yang bisa mendediksi itu. Bukan kesusahan.
Padanya terdapat penyaksian rahasia, makanya jadi indah. Pandangan, pendengaran menjadi satu, tidak terpisah. Tidak ada perbandingan dan tidak ada persamaan tentang apa yang disaksikannya. Nggak bisa dibandingkan. Yang ada di atas dunia ini keindahannya enggak. Dia menyaksikan sifat-sifat Allah. Keperkasaan, kekerasannya sebagian yang esa dengan keindahan, kelembutan, kemurahannya tidak terpisah-pisah. Keindahan yang luar biasa. Maha Dzohir, maha batin tidak terpisah-pisah. Gimana akal mau menerima? Hanya rasa yang bisa memahami. Itulah makna yang tidak terdengar oleh suara, tidak tercatat oleh huruf. Bukan tidak ada yang sampai makomat itu. Bila manusia sampai pada makomnya tadi, tempat kediamannya, bila dia temui akal asbab, pertimbangan keduniaannya, yang selalu memandu, akan tunduk kepada perintahnya akal asbab itu. Akan nyerah. Hatinya akan gentar. Bercampur hormat. Lidahnya terkunci. Dia tidak berupaya menceritakan keadaan tersebut. Karena Allah tidak bisa diperbandingkan dengan makomat-makomat yang ada di pikiran. Dengan menyerupai sesuatu tidak bisa. Bila apa yang dikatakan di sini sampai ke telinga orang yang berilmu, seperti antum kebanyakan, pasti akan memahami tingkat pengetahuannya sendiri. Akan berkata pada diri, betapa rendahnya ilmu saya. Tumpukan perhatian kepada kebenaran yang hakikat mengenai perkara-perkara yang sudah diketahui sebelum mendongakkan ke ufuk yang lebih tinggi, sebelum mencari peringkat baru. Anung doakan, semoga semua yang ada di sini bisa memperoleh pengetahuan tentang kehalusan, keperkasaan, keindahan ilahi. Amin, amin, ya robbal alamin. Kira-kira begitulah perbandingannya. Gimana akal mau bisa memahaminya? Betapa lapisan Quran begitu-begitu tinggi. Semoga mereka tidak menafikan apa yang sudah difirmankan. Tetapi sebaliknya mereka mencari makrifat, kebijaksanaan untuk bisa mencapai ke derajat keesaan. Itulah yang sangat diperlukan dalam kehidupan sekarang. Kita tutup bab 4. Itulah bab 4. Letak ruh antum di tubuh, geser kepada luh. Itu dia. Bukan digeser ke asbab. Paham ya? Paham? Nah, selanjutnya kita bahas, mudah-mudahan Allah meridhoi, Kitab Sirrul Asrar bab 5. Kebayang nggak kalau misalnya nggak datang yang ngedengar diaduk-aduk dari bab 1, 2, 3. Pengertian tadi. Kacau nggak? Kita udah masuk bab 5 loh. Bingung nanti kan? Bab 5. Catat judulnya. Yang akan kita bahas, ilmu dan peningkatan rohani. Kita tetap dulu.